Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan berbagi tips kepada kalian bagaimana cara melatih pukulan spek atau pukulan smash agar gerakan pukulan kalian semakin keras. Nah, jadi di video ini saya melakukan gerakan yang berada di tempat gym. Sekiranya kalau di sana atau di tempat kalian jauh dari tempat gym, kalian bisa berpikir kreatif bagaimana mengubah media gym menjadi alat-alat yang berpotensi untuk latihan kalian. Oke, tapi sebelum kita lanjut pada videonya, jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe, like, komen, dan bantu share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mengerti bagaimana cara latihan untuk menambah power pukulan pada gerakan spek pada permainan bola voli. Oke, kita langsung lanjut saja pada pembahasannya. Check this out. Oke guys, jadi sebelum saya jelaskan atau sebelum saya praktekkan macam-macam gerakan latihan untuk menambah gerakan pukulan spek yang keras, jadi di sini kalian harus tahu terlebih dulu otot-otot apa aja sih yang berperan dalam gerakan pukulan smash dalam permainan bola voli. Nah, sebenarnya ada beberapa otot yang berpengaruh pada gerakan pukulan spek. Yang pertama yaitu shoulder atau bahu, yang kedua arm itu artinya lengan, bagian lengan ya. Yang ketiga ada tricep itu bagian sini teman-teman. Kemudian ada juga wrist atau pergelangan tangan. Pergelangan tangan itu juga ikut berpengaruh dalam gerakan pukulan spek. Dan ada juga abdominal muscle atau otot perut, serta back muscle atau otot punggung. Jadi semua otot-otot itu juga berperan dalam kalian melakukan gerakan teknik spek dalam permainan bola voli. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa model latihan ketika saya berada di gym. Dan jika kalian ingin mempraktekkan di rumah, ubahlah atau berpikirlah kreatif bagaimana saya mengubah. Misalkan nih, saya menggunakan dumbbell, kalian juga bisa menggunakan botol minuman yang kalian isi pasir atau kalian isi semen dan lain sebagainya. Itu semua tergantung dari kreatif kalian jika memang kalian berada jauh dari tempat gym atau fitness ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama di sini saya melakukan gerakan single dumbbell overhead extension. Nah, pada gerakan ini difokuskan pada otot tricep karena memang saya sudah jelaskan tadi otot tricep itu juga berpengaruh pada gerakan pukulan spek. Nah, bagi kalian yang memula, kalian bisa melakukan gerakan ini sebanyak 8 kali repetisi dengan 3 set ya teman-teman. Nah, ini untuk menambah pukulan gerakan spek ya. Nah, bagi kalian yang sudah pernah latihan ini, kalian bisa menambah repetisi sendiri sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Poin pada gerakan ini yaitu posisiku teman-teman jangan sampai berubah posisi titiknya. Oke, kita lanjut pada gerakan yang kedua. Pada gerakan ini kita sebut dengan gerakan wrist curl. Wrist curl ini bertujuan untuk yang satu, pertama untuk melatih pergelangan tangan kalian supaya lebih kuat atau lebih cepat dalam melakukan top spin atau berputarnya bola. Yang kedua yaitu menambah otot lengan kalian biar juga mempunyai kekuatan atau power saat melakukan gerakan spek. Karena pada saat kalian melakukan gerakan volley atau gerakan berputar pada bola top spin, itu juga akan berpengaruh pada otot arm. Arm itu artinya lengan ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang masih pemula, kalian bisa melakukan ini sebanyak 8 kali repetisi sebanyak 3 set ya, 3 kali pengulangan. Dan saya terangkan lagi atau saya jelaskan lagi bagi kalian yang mungkin di daerah kalian jauh dari tempat gym atau fitness, kalian bisa merubah objek atau media alat dumbbell tersebut dengan alat-alat seperti botol minuman ataupun lain sebagainya ya. Jadi berpikir kreatif demi kemajuan kalian sendiri. Oke, kita lanjut pada gerakan yang ketiga. Oke, pada gerakan yang ketiga ini saya menggunakan 2 dumbbell dengan berat sekitar 2-3 kiloan ya.
per dumbbell. Nah, di sini saya melakukan gerakan swing smash hand with dumbbell atau yang sering kita sebut dengan latihan ayunan tangan dengan menggunakan dumbbell, teman-teman. Dan jangan lupa pada gerakan ini kalian harus melakukan iramanya harus cepat ataupun eksplosif. Karena kalau lambat juga percuma, karena pada gerakan spek itu yang dibutuhkan adalah power atau eksplosif. Nah, jadi ketika kalian melakukan gerakan seperti ini, usahakan gerakan yang kalian lakukan benar-benar eksplosif atau power. Sehingga ketika dumbbell itu kalian lepas atau kalian melakukan pukulan ayunan tangan tanpa menggunakan barbel, kalian bisa merasa otot kalian sangat cepat untuk melakukan gerakan spike. Ya, dan saya sarankan di sini bebannya jangan terlalu berat. Karena pada gerakan power saya tidak merekomendasikan bebannya terlalu berat, karena itu nanti juga takutnya berpengaruh pada otot kalian, entah itu cedera karena kurangnya pemanasan ataupun mungkin ke kapasitas otot kalian atau kualitas otot kalian masih belum mumpuni kepada beban yang berat dengan irama yang cepat atau eksplosif ya teman-teman. Jadi saya sarankan ketika melakukan gerakan smash hand atau swing smash hand with dumbbell ini, kalian menggunakan beban yang jangan terlalu berat. Oke. Kita lanjut pada gerakan latihan yang keempat. Oke guys, jadi pada gerakan yang keempat ini, gerakan tekniknya berfokus pada bagaimana cara tangan dapat pas atau tepat ketika mau memukul bola. Nah, ini juga saya sarankan bebannya jangan terlalu berat, karena takutnya nanti bagian arm atau bagian wrist pergelangan tangan kalian juga cedera. Nah, memang ini tekniknya berfokus ketika sudut sudah berada di atas atau ketika kalian sudah melayang di atas saat melompat. Kemudian tinggal memperkenalkan tangan pada bola untuk membuat top spin. Itu memang dibutuhkan power yang cepat biar tepat pada sesuai dengan bagian mana bola yang kalian inginkan. Nah, untuk pada repetisinya kalian bisa menyesuaikan dengan kemampuan kalian berapa kali dan berapa kali pengulangan dalam kalian latihan. Pada latihan smash hand stroke with dumbbell ini berfokus pada pergelangan tangan saat mengenai bola dan berfokus pada siku saat mengenai bola itu harus lurus, jangan posisi dalam posisi tekuk ya teman-teman, karena itu nanti mempengaruhi jangkauan raihan kamu saat menerima bola atau saat mendapatkan bola umpan dari seorang setter. Oke, kita lanjut pada latihan gerakan yang kelima. Oke, pada latihan yang kelima ini atau model latihan kelima ini kita berfokus pada latihan pergelangan tangan ya teman-teman. Jadi ada mungkin kalian berpikir bagaimana sih cara mengarahkan bola ke kanan, ke kiri ataupun lurus ke depan. Nah, ini salah satu model latihan yang bisa atau yang saya rekomendasikan kalian untuk dapat kalian mengarahkan bola ke kanan atau ke samping kiri dari posisi tubuh kalian. Nah, di situ saya melakukan gerakan yang pertama lurus, sudutnya lurus ya. Yang kedua itu ke samping kanan. Jadi posisiku di sini harus lurus. Kita cuma main pergelangan tangan, pertama lurus, kemudian ke kanan, kemudian ke kiri. Untuk repetisinya kalian tentukan sendiri minimal 8 sampai 12. Nah, dan ini memang saya rekomendasikan kalian bagi kalian yang masih belum bisa mengarahkan bola atau ketika kalian sudah mendapatkan bola posisi telapak tangan kalian masih stay tune atau monoton lurus ke depan. Nah, cara latihan ini memang saya rekomendasikan bagi kalian yang untuk mengarahkan bola ke kanan, ke kiri atau ke depan dari posisi tubuh kalian teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke latihan yang keenam. Ke latihan yang keenam, model latihan yang keenam ini kita namakan dengan nama bristle with stick. Stick itu bagian tengahnya barbel. Kalau yang kecil tadi kan dumbbell, kalau yang ini barbel besar ada lempeng besinya. Nah, ini saya menggunakan sticknya sama ya. Pada gerakannya juga berfokus pada otot arm atau lengan kalian, karena itu juga berpengaruh pada gerakan spek yang akan kalian lakukan untuk menambah pukulan keras pada gerakan spek kalian. Selanjutnya yaitu ada jump swinging hands with dumbbell. Nah, di situ saya melakukan gerakan melompat, kemudian gerakan mengayun tangan ke depan ke belakang. Ketika ke depan itu melompat, ketika ke belakang juga melompat.
Gerakan ini tujuannya yaitu ketika bola pendek yang diumpan oleh seorang setter kepada kalian, kalian dapat mumpuni untuk mengambil bola tersebut meskipun bolanya yang dilempar dari setter itu pendek. Jadi kecepatan ayunan tangan juga sangat diperlukan pada gerakan pukulan spek. Nah, ini saya lakukan buat kalian yang masih lambat dalam mengayun tangan ketika hendak melakukan gerakan spek. Karena banyak dari kalian atlet yang mungkin masih pemula, itu masih lambat dalam mengayun tangan atau masih belum pas timing yang dilakukan ketika bola sudah diumpan oleh setter. Nah, tujuannya pada gerakan ini atau latihan ini berfokus pada ayunan tangan kalian ketika mendapat bola pendek dari seorang setter ya teman-teman. Untuk repetisinya kalian bisa tentukan sendiri, dan untuk berat beban dumbbellnya kalian bisa menggunakan beban yang sangat ringan, jangan terlalu berat pokoknya teman-teman, karena tujuannya yaitu gerakan cepat atau iramanya cepat. Jika kalian menggunakan terlalu berat, yang ditakutkan nanti bisa jadi cedera kepada otot bahu kalian ataupun otot kalian yang lain teman-teman. Nah, saya lupa, ketika kalian menggunakan beban luar saat latihan, jangan lupa kalian mulai dengan stretching dahulu atau warming up agar menyiapkan kondisi tubuh atau otot kalian untuk menerima beban latihan dari luar. Oke, kita lanjut pada gerakan yang selanjutnya ya. Pada gerakan selanjutnya ini smash hand stroke with couple. Kita menggunakan alat yang ada di tempat gym yang terdapat seperti ada kabelnya gitu teman-teman. Ini saya namakan smash hand stroke with couple. Nah, pada gerakan ini berfokus pada otot shoulder ya, otot bahu teman-teman, karena beban yang diangkat atau beban yang dilakukan itu ketika teknik melakukan gerakannya tangan berada di belakang hendak melakukan gerakan smash. Yang terakhir yaitu swing smash hand with couple. Nah, ini memang berfokus atau memang kita berimajinasi atau berkhayal bagaimana cara melakukan gerakan smash dengan menggunakan alat media tersebut. With couple itu artinya alat tersebut itu biasa dinamakan dengan couple exercise. Makanya saya menamakan gerakannya swing smash hand with couple. Nah, oke. Sama ini pada gerakan latihan seperti ini, kalian harus juga berkhayal ketika bola berada di depan, kalian dapat melakukan gerakan smash. Dan ketika latihan di tempat gym, kalian juga harus dapat mempraktekkan teknik tersebut di alat media atau di alat-alat yang terdapat di tempat gym ya teman-teman. Oke, yang terakhir untuk menambah power otot perut atau abdominal muscle, kalian bisa melakukan seperti gerakan tersebut atau yang sering saya sebut dengan V up, dan juga kalian tambahkan dengan back up untuk back muscle atau otot punggung kalian. Jadi seperti itu teman-teman, beberapa model latihan di tempat gym untuk mendapatkan atau menambah pukulan pada gerakan spek dalam permainan bola voli. Nah, saya ulangi lagi bagi kalian yang berada di daerahnya jauh dari tempat gym atau tempat fitness, kalian bisa mengubah media tersebut atau alat-alat yang ada di tempat gym yang ada pada video saya tersebut bisa kalian ubah sesuai dengan alat-alat yang ada di tempat kalian ya. Jadi kalian harus berpikir positif demi kemajuan kalian sendiri. Oke, jadi memang sepertinya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan ke kalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan bagi kalian yang ingin request pembelajaran terkait dengan permainan bola voli, kalian bisa komentar di kolom komen yang ada di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, serta bantu share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian atau teman-teman satu tim kalian juga dapat mengerti bagaimana latihan pukulan spike untuk menambah power agar pukulan kalian semakin keras dalam berlatih ataupun dalam bertanding permainan bola voli. Oke, jadi sementara hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap latihan untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Karena sekarang juga masih masa pandemi ya teman-teman. Mudah-mudahan saja semua kondisi seperti ini cepat terselesaikan dan kehidupan kita kembali bisa normal lagi ya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.